Tapi kita nikmati jamaah sekalian, hidup dengan apa adanya. Karena umur kita ini sangat singkat, sangat padat, cepat. Hari ini kita bisa bersama-sama bertemu, tapi belum tentu besok bertemu. Nikmati hidupmu jamaah sekalian. Jangan anda bikin diri stres. Allah tidak senang kalau kita susah. Allah tidak senang kalau kita stres. Allah tidak pernah susahin hamba. Tapi sayang sekali hamba maksa diri mau hidup susah. Jangan ada yang merasa mengapa Allah uji saya. Allah tidak pernah mau uji kita. Kalau Allah uji kita berarti Allah berikan tanda supaya kita sadar ada kesalahan. Ada salah apa? Pasti ada satu kali kita ketiduran salat subuh. Bagaimana kalau berkali-kali? Ada pernah sekali tambah kita sadar dan tambah sengaja kita nyakiti perasaan ibu. Kita lupa. Ada sebuah ucapan. Itulah manfaatnya muhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suara yang di depan aja yang jawab ini. Mana bu? Di belakang? Bu? Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya baru cas lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang senantiasa mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. لعلهم يتفكرون. Kata yatafakkarun banyak di dalam Al-Quran. Tahu enggak Bu apa arti yatafakkarun? Ya Pak, tahu enggak arti yatafakkarun? Orang yang berfikir. Orang yang tafakkur. Yang dimaksud tafakkur untuk apa? Kan kita sudah barangkali di antara kita yang berkali-kali mendengar atau membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina. Apa sifat mereka ulul albab? Apa arti ulul albab? Yang mereka cerdas, akal sehat, hati bersih. Cerdas, akal sehat, hati bersih. Sifat mereka adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Mereka bertafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Yang membuat kita jamaah sekalian susah, galau dalam kehidupan kita, stres karena salah gunakan fikirannya, salah berfikir. Allah memerintahkan kita untuk bertafakkur, memfikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda Allah menguasai kita, dan seluruh urusan itu bagi Allah mudah, kun fayakun. Tapi kita jamaah sekalian salah gunakan fikiran kita. Allah perintahkan kita berfikir tanda-tanda kebesaran Allah, malah kita berfikir urusan dunia. Fantas semakin usia, semakin tua, semakin stres, karena selama ini salah gunakan fikirannya. Urusan dunia, urusan nafkah, urusan lain-lainnya sebenarnya tidak perlu kita berfikir. Gampang-gampang saja. Kalau Allah maha mampu menciptakan bumi dan langit, kira-kira Bapak Ibu mana yang lebih hebat dan dahsyat? Bumi, langit atau manusia? Mana yang lebih kuat? Ada yang berani berkata manusia lebih kuat daripada langit. Kalau bagi Allah mudah menciptakan langit, apalagi urusan manusia.
Kalau Allah mampu mengaturkan rezeki miliaran manusia, bukan hanya manusia aja yang diatur oleh Allah rezekinya, seluruh yang ada di semesta alam ini Allah yang mengatur rezeki. Binatang, burung-burung, semua makhluk hidup yang bernyawa, Allah yang tanggung jawab rezekinya. Tapi mengapa sekarang kita banyak stres soal rezeki? Bahkan banyak di antara kita yang mengkaitkan rezeki adalah duit. Duit ada, alhamdulillah rezeki ada. Duit tidak ada, tolong Syekh doakan supaya rezeki lancar. Saya tanya, mudah-mudahan sehat walafiat, dapat keturunan, bahagia, selamat. Udah? Belum. Kenapa belum? Belum doain rezeki. Kan udah. Sehat walafiat, panjang umur, bahagia, selamat, anak saleh salihah. Belum. Terus mau apa lagi? Duit. Oh, jadi saya doain, ya Allah kasih duit gitu. Jadi kata rizki itu sebenarnya bukan uang. Kita sebagai manusia sebenarnya tanpa duit bisa hidup. Kalau tidak ada uang di dompetnya bisa nafas enggak? Alhamdulillah. Kalau tidak ada uang di tas ibu-ibu, bisa nggak buang air nggak? Bisa kan ke WC? Bayar ya? Tidak kan? Masa mau masuk WC di rumah sendiri bayar? Tapi sayang sekali jamaah sekalian, kita salah berfikir. Bukan itu yang Allah suruh kita berfikir. Bukan urusan rezeki. Sekarang kita sebagai manusia merasa diri hebat. Kita gunakan fikir bagaimana cara supaya saya dapat uang yang banyak. Bukan berfikir bagaimana cara saya dapat halal walaupun sedikit. Target halal haram itu belakangan. Yang penting dapat dulu. Yang penting dapat dulu, nanti saya pisahin mana halal mana haram, gampang itu urusan. Dan semestinya dari awal kita harus komitmen untuk mencari yang halal walaupun sedikit. Salah satu persoalan yang menjadi sayang sekali menjadi kebiasaan, saya bisa katakan sudah menjadi budaya, tradisi, kebiasaan. Apa itu? Suka pinjam duit. Saya sekarang bertanya jamaah, yang punya hutang angkat tangan. Tuh kan? Bobo yang di belakang, mana angkat tangan? Yang banyak hutang, yang pokoknya punya hutang, angkat tangan. Hutang sama bank, hutang cicilan, cicilan motor, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan istri. Oh, ada cicilan istri? Ada cicilan istri. Dia tidak punya duit, mau nikah, maksa-maksa pinjam. Begitu dia nikah sama istri, istri juga tidak kuat melihat hutangnya banyak, minta cerai, pisah sama istrinya. Tapi dia masih sampai sekarang bayar hutang. Itu namanya istri cicilan. Sudah menjadi kebiasaan.
Mengapa kita sudah terbiasa pinjam? Alasannya susah. Alasannya susah ya? Ya? Yang pinjam alasannya susah, angkat tangan. Dah susah kan? Terus kenapa pinjam? Yang pinjam duit alasan untuk makan sehari-hari, angkat tangan. Tidak ada. Yang pinjam alasannya untuk menambah motor. Tambahan motor ada. Sebenarnya kalau kita berfikir sebelum kita mengambil keputusan, insya Allah tidak jadi pinjam. Buat apa? Makan alhamdulillah, minum alhamdulillah, sehat alhamdulillah, bisa jalan alhamdulillah. Ada satu cerita. Ada orang punya mobil mewah, pas berhenti di lampu merah. Di sampingnya ada mobil cukup mewah tapi beda model. Misal mobil Mercy sama BMW, bagusan mana? Sama-sama bagus ya. Orang yang bawa BMW melihat Mercy pas lampu merah. Aduh, dari dulu cita-cita saya punya Mercy, tapi dapat BMW. Di samping BMW ada lagi mobil Kijang, Innova. Subhanallah, mobil BMW ini luar biasa. Kapan saya bisa punya BMW? Di samping Innova ada Avanza. Ya Allah, kalau mobil Innova terbaru beda luar biasa. Kapan ya saya bisa lapas mobil Avanza itu? Pas di samping Avanza ada orang naik motor. Ya Allah, kapan bisa punya Avanza? Yang di samping bawa motor, ada bawa sepeda. Aku udah saya tua-tua, begal setiap hari naik sepeda. Kapan bisa punya sepeda motor biar cepat selap-selip? Pas di lampu merah tersebut ada orang jalan kaki. Subhanallah, sepeda tadi itu bagus, kayaknya tidak berapa harga. Mimpinya cuma sepeda. Pas orang lagi jalan, di pinggir jalan ada sebuah rumah. Dari jendela rumah ada orang cacat, dia pakai kursi roda. Dia membayangkan orang yang lagi jalan, ya Allah, kapan saya bisa sehat supaya bisa jalan? Sudah faham Bapak Ibu? Yang punya BMW minta Mercy, yang punya Innova minta BMW, yang punya Avanza minta Innova, yang punya motor minta Avanza, yang punya sepeda minta motor, yang jalan kaki minta sepeda, yang tidak jalan sama sekali karena lumpuh atau sakit atau cacat kakinya, dia minta, tidak minta apa-apa, hanya minta supaya bisa jalan. Itu menunjukkan apa jamaah sekalian? Kita kurang bersyukur. Padahal sederhana, apa adanya. Jamaah sekalian, sempat nggak nonton di YouTube atau di TV kehilangan mobil saya?
Nonton ya? Ya Allah, setiap hari ditelepon jamaah. Apa? Udah ketemu mobilnya belum? Mobil apa? Aku aja lupa. Dapat berpikir. Cuma luar biasa fikiran jamaah semua. Telepon, WhatsApp, nanyain setiap hari. Pas saya tadi dari bandara ketemu orang, begitu salaman, subhanallah, saya suka nonton di TV pas hilang mobilnya. Pas hilang mobilnya. Udah bertahun-tahun di TV kok pas nonton pas hilang mobilnya. Udah ketemu mobil enggak? Tadi malam jam 1 saya tiba dari Jordan. Hampir jadwal Semarang tidak jadi. Cuma saya diinfokan sama tim sudah sampai duluan. Kasihan jemaah udah ramai. Udahlah terbang lagi. Jadi tiba jam 1 sampai rumah jam 2, terbang lagi jam 5. Udah siap-siap ke bandara. Jadi belum istirahat cukup. Tapi kita nikmati jemaah sekalian, hidup dengan apa adanya. Karena umur kita ini sangat singkat, sangat padat, cepat. Hari ini kita bisa bersama-sama bertemu, tapi belum tentu besok bertemu. Nikmati hidupmu jamaah sekalian. Jangan anda bikin diri stres. Allah tidak senang kalau kita susah. Allah tidak senang kalau kita stres. Allah tidak pernah susahin hamba. Tapi sayang sekali hamba maksa diri mau hidup susah. Jangan ada yang merasa mengapa Allah uji saya. Allah tidak pernah mau uji kita. Kalau Allah uji kita berarti Allah berikan tanda supaya kita sadar ada kesalahan. Ada salah apa? Pasti ada satu kali kita ketiduran salat subuh. Bagaimana kalau berkali-kali? Ada pernah sekali tambah kita sadar dan tambah sengaja kita nyakitin perasaan ibu. Kita lupa. Ada sebuah ucapan. Itulah manfaatnya muhasabah. Saya senang ketika muhasabah sama istri kita berdua. Setiap 1 minggu 1 kali. Apa kesalahan saya selama seminggu? Dan apa kesalahan kamu selama seminggu? Tahu enggak jemaah sekalian, salah satu yang membuat saya terkejut dan kaget, disampaikan sama istri, kadang kita ngobrol biasa bicara, ternyata ada ucapan-ucapan yang buat sedikit tersinggung hati istri saya. Padahal saya tidak ada niat untuk menyakiti. Cuman inilah manfaatnya muhasabah yang membuat saya lain kali tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan istri saya. Allah tidak pernah mau membuat hamba susah. Allah memberikan semua supaya kita senang, bahagia dunia, bahagia akhirat. Allah tidak harap kita sengsara dunia. Allah tidak harap kita susah di dunia. Allah tidak harap kita diuji terus, tidak. Cuman itulah perbuatan tangan kita, kesalahan kita, kurang bersyukur. Padahal kita bisa menjadi orang yang bersyukur dengan apa adanya. Alhamdulillah tidur di rumah walaupun sederhana 1 kamar jauh nikmat daripada orang tidur di bawah jembatan. Orang tidur di bawah jembatan jauh lebih nikmat daripada orang yang tidak bisa tidur, harus disuntik. Pernah enggak dengar berita orang yang mau tidur disuntik? Pernah enggak? Bapak ibu kalau tidur disuntik enggak? Enggak kan? Bismillah, bismikallahumma amutu
wa ahya, baca ayat al-kursi, udah tidur. Betul? Tapi ada orang yang tidak bisa tidur, harus disuntik obat supaya dia bisa tidur. Agar kita bisa merasakan nikmatan yang Allah berikan, walaupun nikmat itu sederhana dan sedikit, kita ingat orang lain yang tidak punya apa-apa. Jangan kita melihat orang yang punya banyak. Kalau sudah punya mobil, jangan lihat mobil yang lebih mewah, tapi lihat orang yang masih punya motor. Supaya mobil yang kita punya, Masya Allah, nampaknya kaya raya saya. Walaupun sehari mobil bisa jalan, sehari didorong, tapi namanya alhamdulillah ada mobil. Bapak Ibu, salah satu nikmat yang kita belum sadari adalah nikmat beramal saleh. Bu, Ibu datang jauh-jauh kan? Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, ada yang angkot. Betul kan? Buat apa datang? Hah? Buat apa? Mau ngaji, mau belajar. Terus habis belajar ngapain? Diamalkan. Semestinya diamalkan. Terus selama ini ngapain? Diamalkan enggak? Ya kadang-kadang. Insya Allah diamalkan ya. Bapak Ibu datang jauh-jauh menghadiri majlis supaya sama-sama belajar, itu namanya beramal salih. Beramal itu beramal salih, tidak semua semudah bisa mengamalkan. Itu sendiri Anda bisa beramal salih karena Allah memberikan kemudahan. Ada seorang jamaah di salah satu daerah di Kalimantan Timur. Setiap hari tanya jawab, WhatsApp. Begitu dia tahu berita saya mau datang ke daerahnya, beda tempatnya dia ke masjid pas acara paling 30 menit. Dan dia sudah menyediakan diri untuk menghadiri acara. Dan ada niat mau bertemu langsung sama saya. Saya bilang insya Allah siap, nanti kita ketemu. Pas hari H, dah bisa datang. Sampai selesai acara, sampai saya pulang, sampai dia teleponan, nangis, minta saya tunggu di bandara. Saya tunggu di bandara, belum juga ketemu. Sampai saya terbang pulang. Padahal barangkali posisi dia dibanding jamaah lain, dia cukup dekat. Tinggalin urusan sebentar, datang bertemu pulang. Tapi Allah belum mengizinkan. Jadi posisi Bapak Ibu menghadiri majlis ta'lim bukan soal mampu, bukan soal ada yang dekat, ada yang jauh, tapi persoalannya siapa di antara kita yang diberikan oleh Allah karunia taufik, hidayah.
Itu sendiri merubah nikmat dan amal saleh. Itu yang wajib jamaah sekalian ingat. Kita bisa beramal saleh karena Allah menanugerahkan kemampuan untuk beramal saleh. Silahkan pergi ke kuburan. Kalau boleh kita berbicara dengan mereka yang ada di kubur, dan mereka bisa jawab apa pertanyaan kita kepada mereka. Apakah ada yang diinginkan? Pasti mereka menjawab, kami ingin kembali ke dunia supaya bisa beramal saleh. Tapi kira-kira bisa enggak mereka kembali? Itu sendiri Bapak Ibu sudah mempunyai nikmat yang luar biasa. Bagi orang yang sudah wafat tidak bisa. Syukur-syukur kalau mereka mendapatkan berkah doa kita untuk mereka. Kita mendoakan mereka yang sudah wafat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup maupun yang telah wafat, kita doakan. Tapi mereka beramal tidak bisa. Siapa yang bisa beramal? Kita, jamaah sekalian yang masih ada, yang masih hidup. Itu merupakan nikmat. Dan yakini jamaah sekalian, nikmat yang kita miliki itu luar biasa. Itu tidak bisa dinilai dengan duit. Kita bisa bangun tahajud, itu luar biasa. Karena orang yang bangun tengah malam, dia tinggalkan tempat tidur yang nyaman dan enak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berbangga di hadapan malaikat. Allah berbangga di hadapan malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Ya malaikati, wahai malaikaku, lihatlah hambaku ini, lihat. Buat apa dia bangun tengah malam, tidur enak, nyaman, tapi dia maksa diri bangun. Kenapa? Kata Allah, karena aku, kata Allah. Dia bangun karena aku, kata Allah, bukan karena siapa-siapa. Itu yang membuat Allah bangga di hadapan malaikat. Itulah hambaku. Ketika kita mendengar azan Allahu Akbar, kita tinggalkan segala urusan. Yang terutama tunaikan salat. Mau apapun urusan, tidak ada sesuatu yang menghalangi kita salat. Itu juga amalan yang membuat Allah bangga. Dan Allah tunjukkan kepada malaikat, wahai malaikatku, lihat, itu hambaku, itu hambaku. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita beramal saleh, jangan anda merasa malas. Jangan ada yang berkata, mengapa saya diuji? Jangan ada bahasa, mengapa Allah? Tapi semestinya ada bahasa, mengapa saya belum bisa menjadi seorang hamba yang benar-benar saleh-salihah? Mengapa saya belum bisa mendapatkan ridha Allah sebagaimana para sahabat, para orang-orang saleh? Mengapa saya belum bisa meyakinkan diri saya menjadi orang yang bahagia, selamat? Jangan anda berkata, mengapa Allah? Karena Allah tidak pernah mau susahin kita. Dan ingat jamaah sekalian, ketika Allah memberikan sebuah ujian, yakini itu tanda Allah sayang sama kita. Seperti pukulan ibu kepada anak. Bu, kadang-kadang mukul anak enggak? Kadang ya. Yang tidak sampai mukul parah, tidak sampai nyakitin,
Tapi paling-paling ya karena lagi kesal lah sama dia. Betul kan? Paling dicubit ya. Kesal sama anaknya. Kalau tak suka mukul, paling dicubit. Tapi apakah cubitan ibu atau mukulan ibu kepada anak, apakah ibu benci anaknya atau sayang? Sayang. Kok sayang dimukul sih? Supaya apa? Supaya dia belajar, jangan ulangi lagi kesalahan itu. Sama juga prinsip Allah sama hamba. Allah tidak mau menyakitin kita. Tapi kalau kita sudah menjauh dari jalur, tidak menjaga jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, Allah kasih pukulan. Mau kemana, tetap lurus. Jalan kanan, jalan kiri. Ada seorang badui datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, nanti kami di hari kiamat, siapa yang akan hisab kita? Sekarang saya bertanya, pertanyaan orang badui kepada Rasul. Sekarang saya bertanya kepada bapak ibu, yang akan hisab kita nanti di hari kiamat siapa? Siapa? Hah? Allah. Yang akan hisab kita Allah. Rasul juga menjawab kepada orang badui, yang akan hisab kita nanti di hari kiamat adalah Allah. Apa kata orang badui? Alhamdulillah, kalau Allah yang hisab, beres. Ditanya sama Rasul, kenapa? Apa kata beliau? Karena saya yakin Allah jauh lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya. Allah maha sayang. Salah satu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, membagi rahmat. Para jamaah sekalian, seberapapun dosa kita, seberapapun besar dosa kita, seberapapun jumlah dosa-dosa kita, jangan sampai putus asa. Karena Allah paling gampang bagi Allah ampunan dosa. Tapi ada satu permintaan, kalau memang anda ingin Allah ampuni segala dosanya, apa tugas kita? Memohon ampun. Tapi ketika kita memohon ampun, jangan ada bahasa memohon ampun dari lisan, dari lidah, tapi hatinya masih ingin kembali dosa lagi. Itu namanya memohon ampun yang masih palsu, belum mantap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sadaqallahul Azim. Saya minta Bapak Ibu selepas acara masing-masing buka Al-Quran, surah Az-Zumar, surah 39, mulai dari ayat 53 sampai selesai surah. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 53 dan seterusnya sampai habis.
Sungguh kalau kita baca, menghayati, mempelajari, mendalami, akan kita merasa malu. Mengapa merasa malu? Karena di ayat tersebut Allah menunjukkan begitu hebatnya dan dahsyatnya ampunan dosa. Paling gampang diampuni dosa. Yang belum salat, ayo sama-sama kembali dan jaga salat. Yang belum tahajud, ayo silahkan jaga tahajud. Walaupun sebelum tidur boleh, kalau kita belum terbiasa bangun di akhir malam. Untuk salat malam, untuk tahajud tidak harus tidur dulu. Karena salat malam waktunya dari habis isya sampai subuh. Di awal boleh, di tengah boleh, di akhir boleh, sesuai kemampuan. Yang sudah alhamdulillah terbiasa bangun di akhir dan memang terbiasa tidur dulu baru bangun, alhamdulillah terusin. Kalau belum terbiasa atau ketakutan ketiduran, udah amankan diri sebelum tidur, laksanain salat malam. Berapa rakaat? Terserah. 2 boleh, tutup witir 1 boleh, 2 boleh, 3 witir boleh, 4 boleh, 3 witir boleh. Tidak harus 8, tidak harus 10, tidak harus 100, sesuai kemampuan. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Sudah merasa puas, tutup 1 witir, udah selesai. Boleh 1 rakaat witir? Boleh. 3 rakaat witir? Boleh. Alhamdulillah mudah. Tak ada yang susah. Para jemaah sekalian, saya kasih amalan. Mau enggak jadi lebih baik? Beneran? Serius? Hah? Yang serius mau jadi lebih baik angkat tangan. Oh, Masya Allah. Ini harus berdiri. Ini serius. Mau jadi lebih baik. Tapi amalan ini bersungguh-sungguh dijalanin ya. Ya, di luar salat itu kita sudah sebenarnya tidak perlu bahas salat. Semestinya tidak perlu bahas salat. Karena bagi orang muslim tidak fantas kalau tidak salat. Betul? Bahkan ulama menganggap orang yang tidak salat bukan muslim lagi. Apa amalannya? Sebelum saya sampaikan amalan, yang punya HP angkat HP-nya. Angkat semua. Semua yang punya HP. Anak-anak pun yang punya HP angkat. Adik punya HP enggak? Adik? Dek? Angkat ya. Hari ini hari Ahad, hari Minggu. Besok hari Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada yang suka puasa Senin? Yang suka puasa Senin angkat tangan. Mulai besok kita puasa hari Senin. Ya. Puasa hari Senin, niat ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang puasa 1 hari karena Allah, akan Allah jauhkan dari neraka Jahannam 70 tahun. Tapi di samping puasa apa yang harus dilakukan? Mulai hari Senin sampai hari Kamis, kita puasa Senin dan Kamis. Tapi ganti daripada HP, ganti dengan tasbih.
Ganti dengan tasbih. Berapa lama? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Puasa Senin, tutup hari. Yang suka puasa Daud, boleh hari Senin, hari Rabu, kemudian Jumat. Tapi boleh enggak saya jalanin dua-duanya? Contoh, saya suka puasa Daud, tapi saya juga ingin puasa Senin Kamis. Contohnya hari Senin puasa Daud, niatkan dua. Karena soal sunnah boleh digabung niat. Kalau saya namakan 2 in 1. Senin puasa sunnah Nabi Muhammad dan puasa Nabi Daud. Hari Selasa tidak ada. Hari Rabu puasa sunnah Nabi Daud. Hari Kamis puasa sunnah Nabi Muhammad. Kemudian hari Jumat puasa sunnah Nabi. Faham? Jadi boleh kita gabungkan dua-duanya. Tapi saya tidak minta hari ini, tapi minta besok. Berarti hari ini yang punya urusan, tolong selesaikan. WhatsApp, BB, HP, apa semua selesai. SMS, mau telepon, apa. Pak, ini maaf ya, saya mulai hari besok, saya tidak bisa dihubungi ya. InsyaAllah kita Jumat bertemu ya. Ganti HP dengan tasbih. Itu amalan. Siap gak? Hah? Tadi katanya serius. Kok sekarang jangan siap? Hah? Mana? Siap gak ya? Wallahi, demi Allah jemaah sekalian, bakal nikmat. Saya dari kemarin dan ini hari kedua, alhamdulillah dah megang HP. Walaupun ada yang kontak kepada asisten saya, ditanya, ini kok HP-nya Syekh tidak aktif-aktif sih? Kita ingin mau bertanya. Saya memang kasihan jemaah yang masih ingin bertanya, tanya jawab. Tapi harus kita juga melayani jemaah. Jangan terlalu melayani jemaah tapi lupa diri. Harus kita juga melayani diri sendiri. Salah satunya amalan ini. Sekali lagi, baca zikir itu selama anda megang tasbih. Komitmen? Siap? Mulai hari ini anda punya urusan, silahkan selesaikan. Begitu masuk besok, sudah anda lagi puasa, terusin tasbihnya berjalan. Mohon maaf, berapa jam megang HP? Berapa jam? 24 jam ya. Sambil tidur di samping HP. Dah tahu kita yang tidur di samping HP atau HP-nya yang dibawa di samping kita. Saya minta dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah apa yang saya sampaikan sekarang, saya tidak mau jelaskan apa yang saya sudah rasakan, tapi biar Bapak Ibu sendiri rasakan. HP diganti dengan tasbih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau sudah diganti dengan tasbih, berarti tidak ada kata caci maki, tidak ada fitnah, tidak ada kata kotor, hanya mengucapkan yang baik. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Sudah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Di salah satu zikir yang sangat dahsyat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini tolong Bapak Ibu amalkan. Yang punya hutang silahkan amalkan. Dengan niat
Ya Allah, saya punya hutang belum mampu lunaskan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Terus, ya Allah, saya berkeinginan dapat jodoh yang insya-Allah salihah yang mampu memimpin saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Terus, ya Allah, saya punya hutang belum lunas. Ya Allah, ibu saya sakit. Apapun hajat kita, sebutin hajatnya dan silahkan wakili Allah yang urus. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi aku Allah sebaik-baik yang diwakili. Berapa? Bebas. 100, 200, 1000 bebas. Alhamdulillah jamaah sekalian, zikir ini saya tidak pernah berikan ke jamaah, pasti berhasil. Semua hajat orang berhasil. Bahkan ada di antara jamaah yang pernah WhatsApp, maaf Syekh, udah saya berkali-kali baca, tapi rasanya belum tuntas hajat saya. Di antara 1000 jamaah, kurang lebih satu-satunya aja yang dia belum berhasil. Yang lain ada yang dalam seminggu tuntas, ada yang 2 minggu habis selesai, ada yang sampai 1 bulan. Tapi rata-rata alhamdulillah semua berhasil mendapatkan hajatnya. Cuma saya kaget ketika ada seorang jamaah, Syekh, maaf, sampai sekarang kok belum selesai. Saya berkata, tak mungkin tak selesai. Tidak boleh, harus selesai. Kamu jujur dah selesai? Benar, sampai sekarang belum tuntas. Kamu ada masalah. Pasti ada masalah. Karena zikir ini sangat dahsyat. Tidak mungkin hajat kita tidak tuntas. Saya mulai bertanya, bagaimana hubungan kamu sama orang tua? Alhamdulillah baik. Sudah berkeluarga? Berkeluarga. Sama istri, sama anak? Alhamdulillah lancar. Suka puasa? Alhamdulillah suka puasa, malah dia puasa Nabi Daud. Apa yang masalahnya kok sampai sekarang belum tuntas hajatnya? Saya bilang, maaf Pak, pasti ada sesuatu. Coba cek lagi. Langsung dia berkata, maaf Syekh, saya hampir sering, berkali-kali terjadi itu. Apa? Ketiduran salat subuh. Oh, di situ masalahnya. Kuda tuntas hajatnya. Apa guna zikir kalau tidak salat? Betul nggak? Tak ada zikir, mau dia tariqat, mau dia hakikat, mau dia ma'rifat, tak ada zikir tanpa salat. Semua amalan kita sia-sia kalau tidak salat. Haji setiap tahun tidak salat, sia-sia, tidak ada satu pun diterima. Umrah setiap bulan, sia-sia kalau tidak salat. Salat itu tiang agama. Jatuh salat, jatuh agama. Bapak Ibu, walaupun saya merasa beban dan berat untuk tinggalin HP, tapi tak apa-apa. Kita karena Allah dan untuk merubah diri lebih baik, hanya 3 hari. Senin, Selasa, Rabu tuntas, Kamis selesai. Apalagi kalau kita sedang puasa. Yang sudah siap, angkat tangan. Yang siap, angkat tangan. Mau berfikir dulu ya. Ada yang nampaknya kayaknya mau berfikir dulu. Gimana? Ini rasanya HP kok tidak bisa ditinggal. Syekh, ada enggak amalan lain?
Tapi jangan tinggalin HP. Berat. Tapi mengapa saya nawarkan kepada Bapak Ibu amalan ini? Karena apa yang telah saya nikmati dan rasakan, saya ingin Bapak Ibu juga nikmati dan rasakan. Saya tidak mau cerita, tapi biar Bapak Ibu sendiri yang mengalaminya, biar Bapak Ibu sendiri yang merasakannya. Tolong, kalau boleh saya memohon, boleh nggak saya mohon? Boleh ya? Saya mohon dengan hormat, saya mohon dengan rasa cinta saya kepada Bapak Ibu. Tolong, mulai hari Senin, off HP-nya, dikuburkan sementara. InsyaAllah nanti pas habis maghrib hari Kamis baru boleh aktif. Kalau bisa ini, saya tidak minta seumur hidupnya begitu, tidak. Sekali-kali boleh. Kalau bisa setiap bulan ada 3 hari kita jauh dari HP. Wallahi Bapak Ibu nikmat. Karena mohon maaf, gara-gara HP itu membuat kita banyak stres. Kita aja menjaga diri dari dosa, mau tidak mau terlanjur dosa gara-gara HP. Komunikasi, ada kata-kata, ada foto, ada gambar, ada video, macam-macam. Apalagi dalam kondisi sekarang. Sekarang HP aplikasinya bisa Twitter, bisa Facebook, bisa WhatsApp, bisa BB, bisa semua. Semua syaitan ada di HP. Berapa syaitan? Bahagia seorang yang bisa menjadikan HP itu salah satu yang bisa digunakan amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah melalui HP. Bisa menjawab jamaah, bertanyaan, bisa melayani jamaah, bisa menyampaikan hikmah, nasihat. Siap Bapak Ibu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Khususnya pemuda-pemuda ini. Nampaknya berat ini. Mau 1 jam aja jauh dari HP. Yang aku heran, saking kita asik sama HP, pas sudah habis baterai sambil dicas masih megang HP. Mau tidur, yang terakhir kita bertemu sama HP. Begitu melek mata bangun, yang pertama dilihat HP. Astaghfirullahalazim. Mohon maaf, menurut saya itu keterlaluan, berlebih-lebihan. Itu kita tidak sadar. Tapi silahkan Bapak Ibu, silahkan coba. Apalagi saya hari ini, kalau saya mau komunikasi sama istri, ada perlu, ada apa, pakai HP yang pendamping saya. Ada orang pendamping saya pakai HP-nya. Sering udah gimana? Nanti saya pulang ya, selesai. Dah pakai HP saya lagi. Bertahan hanya 3 hari. Memang mohon maaf, urusan HP banyak kita urus. Ada urusan keluarga, ada urusan kerjaan, saya maklum. Tapi yang saya ingin, Anda harus bisa melatih diri untuk walaupun sementara. Kalau tidak bisa selama 3 hari, coba kira-kira bisa enggak 2 jam, 3 jam berhari jauh dari HP. Tapi diganti dengan hal yang lebih baik. Apa? Tasbih, zikir, istighfar, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Dan salah satu amalan yang saya sampaikan itu, selain yang saya tadi sampaikan, adalah baca suratul Baqarah. Rutin baca surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Alaikum bi suratil Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Rasulullah bersabda,
kepada kita semua sebagai umatnya, berbanyak baca suratul Baqarah. Karena sungguh barang siapa yang membaca suratul Baqarah, dia dapat diberikan oleh Allah keberkahan, dijauhkan oleh Allah dari godaan, termasuk godaan jin, syaitan maupun kejahatan sihir. Itu semua melalui suratul Baqarah. Ada yang bertanya, maaf Syekh, suratul Baqarah panjang, 286 ayat, apakah harus dalam sehari kita habiskan? Tidak harus setiap hari, sesuai kemampuan. Hari ini berapa, besok lanjut, besok lanjut, besok lanjut sampai selesai. Begitu selesai, ulang lagi suratul Baqarah. Yang belum bisa tuntas baca dengan benar, atau belum begitu fasih, atau berbata-bata, boleh sambil baca dengar dari CD murattal, CD murattal, atau dari HP yang simpan isinya Al-Quran, yang bisa disetel, bisa dengar, ya sambil baca dengar suratul Baqarah. Ini termasuk salah satu amalan yang amat dahsyat. Subhanallah, ibu saya setiap hari rutin baca suratul Baqarah. Setiap hari. Sudah berapa lama? Hampir 20 tahun. Dah pernah tinggalkan suratul Baqarah. Kalau tidak sempat di rumah, dia baca di mobil. Bahkan kemarin dia temani saya di Jordan, sambil kita jalan lagi syuting acara Kultum yang insyaAllah nanti ditayangkan di bulan suci Ramadan. Mohon doanya nanti di RCTI. Sambil saya jalan-jalan sama ibu sendiri sambil megang HP baca suratul Baqarah. Setiap hari dia sudah komitmen selesai suratul Baqarah setiap hari sekali. Saya tidak minta bapak ibu setiap hari sekali, sesuai kemampuan. Setengah juz boleh, kalau bisa 1 juz boleh, kalau tidak bisa 1 juz hanya berapa halaman, tak apa-apa. Halaman ini besok lanjut sampai selesai. Begitu selesai ulang lagi. Karena suratul Baqarah luar biasa dahsyat. Bukan hanya untuk keberkahan, bahkan untuk penyembuhan dari penyakit. Ada yang merasa gelisah, susah hati, susah fikiran, susah rezeki, merasa tidak nyaman, baca suratul Baqarah rutin, karena keberkahannya luar biasa. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir dan baca Al-Quran memang itu sebenarnya menjadi salah satu ibadah yang hampir sangat jarang kita laksanakan. Apalagi yang saya minta memberikan amalan ini, mengapa? Karena kita mempersiapkan diri, tidak lama lagi kita menyambut sama-sama bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, kalau anda bisa terlatih untuk tinggalin HP, insya Allah begitu anda menyambut bulan Ramadan, insya Allah anda mampu tinggalkan HP-nya selama Ramadan. Dan itu bukan sesuatu yang susah, sangat mudah, tapi kembali kepada diri kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum, tidak merubah nasib satu kaum, tidak merubah kebahagiaan satu kaum, kecuali mereka merubah diri sendiri. Komitmen Bapak Ibu sudah niat, yakin, insya Allah siap. Saya doakan. Al-Fatihah. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kata yang terakhir yang saya ingin sampaikan, setiap hari, bahkan setiap malam,
Saya mengingatkan diri saya untuk menghadapi kematian. Setiap hari begitu saya bangun, saya menikmati ibadah, menjalankan tugas dakwah dalam hari ini. Karena bagi saya hari ini adalah hari hidupku. Saya hidupkan dalam hal kebaikan. Dan saya tidak pernah mimpi atau berfikir apa yang harus saya lakukan besok. Karena bisa jadi hari ini adalah hari terakhir bagi kita semua. Saya selalu berkata sama istri setiap malam saya mau tidur, ketika saya berada di Jakarta bersama istri maupun saya di luar kota, saya telepon beliau, saya minta maaf sama dia, dan saya doakan, dan saya berkata aku puas dan ridha terhadapmu, dan saya minta maaf karena bisa jadi malam ini yang terakhir, perpisahan belum tentu ketemu lagi. Begitu saya pulang ke Jakarta, disambut dengan begitu luar biasa, kesenangan dan kebahagiaan istri menyambut saya ketika saya pulang ke rumah. Dan di situ juga malam harinya saya juga sampaikan dengan ucapan-ucapan di telinga istri saya sampaikan, istriku, saya minta maaf karena belum tentu ketemu kamu besok. Bisa jadi malam ini malam perpisahan. Kalau saya meninggal, tolong doakan saya. Itu menjadi kebiasaan rutin. Saya selalu menyampaikan kepada diri saya, kepada istri saya. Dan saya harap semua jamaah sekalian memiliki perasaan yang sama. Nikmati hidupmu hari ini, jangan fikirkan hari besok, karena belum tentu hidup sampai besok. Kalau kita hidup besok, alhamdulillah, semangat lagi, terus berjuang di dunia, cari nafkah yang halal, bahagiakan orang tua, bahagiakan keluarga, beribadah semaksimalnya, salat 5 waktu, baca Al-Quran, bersedekah, dan seterusnya amal-amal saleh lainnya. Kalau kita masih ada umur, alhamdulillah masih dalam keadaan kebaikan. Kalau tidak ada umur lagi, kita tidak akan sedih, karena alhamdulillah kita sudah berbuat semampu kita yang terbaik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak minta yang berat, Allah tidak minta yang susah, Allah tidak minta yang banyak, tapi Allah minta yang istiqamah walaupun sedikit. Ada komitmen, ada rasa cinta kalau kita beribadah. Nikmati hidupmu hari ini agar Allah nanti akhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Jangan fikirkan besok, jangan minta rezeki besok, jangan minta urusan besok, karena belum tentu hidup besok. Faham? Ini tolong menjadi pesan saya untuk semua jamaah. Sambil saya sudah menjadi kebiasaan, saya ingatkan diri saya dan istri saya. Jujur saja jamaah sekalian, hampir setiap malam saya merasakan diri saya mimpi di dalam kubur. Setiap malam. Bahkan di dalam mimpi menunggu, ya Allah kapan saya dijemput, ya Allah kapan saya bisa merasakan kenikmatan kubur. Yang Rasul sendiri berkata, kubur itu ada 2, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Tinggal siapa? Kita yang milih. Bukan Allah yang milih, tapi kita yang milih. Kalau memang anda ingin rumah nanti, rumah baru kita adalah kuburan, yang bapak ibu akan jauh lebih panjang usia di kubur daripada dunia. Kalau memang anda ingin baik, jadikan kuburannya raudhah, taman dari taman surga. Jadikan hidupmu taman dari taman surga. Ucapan-ucapan surga, perilaku surga, akhlak surga, berlangkah-langkah surga, dimanapun kita berada selalu membawa haruman surga.
Kalau kita meninggal dunia, jangan sedih, jangan takut. Biar semua keluarga di sekitar kita menangis, tapi insya Allah kita bukan menangis, tapi senyum, bahagia, karena kita sudah pindah dari alam dunia yang begitu kotor, dari alam dunia yang begitu risah, dari alam dunia yang begitu hina. Kita insya Allah akan bertemu dengan Allah dan merasa kebahagiaan yang luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dianugerahkan taufiknya Allah agar kita menjadi hamba yang salih salihah untuk hari hidup kita, hari kebahagiaan kita, hari bisa istiqamah dalam taat kepada Allah. Bukan kita memohon panjang umur begitu saja, tapi kita memohon panjang umur dalam taat kepadamu ya Allah. Itulah umur yang bermakna. Tapi kalau umur tanpa taat, itu umur yang sia-sia. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله اهدنا إلى صراطك المستقيم. Berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya Allah, berikan kepada kami umur yang sihat wal afiat, istiqamah dalam taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkan keyakinan kami, sempurnakan kekurangan kami, ampuni segala dosa kami. Ampuni segala dosa kami. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa besar maupun dosa kecil, dosa terang-terangan maupun dosa sembunyi. Aku mohon ya Allah untuk semua jamaah yang hadir, selepas acara ini masing-masing pulang ke rumahnya sudah diampuni segala dosanya. Berikan kepada kami hidayah, hidayah sampai akhir hayat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, kami harap dijemput di saat kami sedang melakukan kebaikan dan amal saleh. Berikan kepada kami keluarga sakinah mawaddah rahmah. Jadikan keturunan kami anak dan cucu salih salihah, anak berhafal Al-Quran. Jadikan kami semua ahlul Quran, para pencinta Al-Quran. Jadikan kami serta keluarga kami berakhlak akhlakul Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Atas izinmu ya Allah, kami sama-sama berkumpul bersama jamaah di majlis ini ya Allah,
berilah kepada kami kemuliaan. Sama-sama jumpa lagi di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, sihatkan badan kami, lancarkan urusan kami, berikan kemudahan dan umur, sama-sama bertemu dengan bulan suci Ramadan ya Allah, agar kami mampu menjadi orang-orang yang mampu merubah nasibnya di bulan suci Ramadan, dari neraka jahannam menjadi ahli surga ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan silaturahim kita menjadi amal salih untuk kita bersama. Mohon doanya, dan insyaAllah nanti sore bisa bertemu saya kembali, tapi melalui layar TV Damai Indonesiaku, TV One, insyaAllah jam 3 sore sampai jam 5 bersama Imam Besar Masjidul Aqsa. Dan mohon doanya, alhamdulillah baru tadi malam saya pulang dari Arab. Doakan insyaAllah sudah kita syuting, sudah lancar. InsyaAllah nanti akan ditayangkan acara kultum sebelum buka puasa, sebelum jam buka puasa. Mudah-mudahan insyaAllah banyak akan ada kisah-kisah dan manfaat ilmu sama-sama selama bulan suci Ramadan. Mohon doanya, mudah-mudahan segala perjuangan kita bersama di dakwah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, mohon kesediaannya tetap duduk di tempat. Masih ada rangkaian acara yang kami mohonkan kepada Syekh Ali Jabir untuk berkenan memberikan tanda tangan sekaligus meluncing peresmian Asramah Tahfidz Nurul Hayat Semarang.